Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan teman-teman semua, kami dari kelompok 2, Fisiologi Hewan, kelas A, yang beranggotakan saya sendiri Della Lydia, BP 1910-42-229, Hilda 1910-42-3003, dan Shirley Jadiski 1910-42-3015. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai fisiologi darah. Untuk penyampaian materi yang pertama, itu akan disampaikan oleh rekan saya, Shirley Jadiski. Kepada Shirley, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada Della. Materi pertama yaitu tentang darah. Next. Next dulu. Pengertian darah. Darah merupakan substansi berupa jaringan ikat dengan matriks berupa cairan plasma dan komponen seluler berupa sel-sel darah, seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Next. Selanjutnya yaitu fungsi darah. Darah berfungsi sebagai alat transportasi makanan, alat transportasi oksigen, alat transportasi bahan buangan, alat transportasi antar jaringan, dan mempertahankan homeostasis. Next. Selanjutnya yaitu plasma darah. Plasma darah secara umum, penyusun plasma adalah air yang mengandung ion-ion dan molekul organik terlarut seperti protein, yang terdiri atas 91% air, 8% protein terlarut, 1% asam organik, 1% garam. 1% garam. Next. Selanjutnya yaitu fungsi plasma darah. Yang pertama, pengatur tekanan osmotik darah. Kedua, pengatur kesetimbangan pH darah. Ketiga, mengentalkan darah untuk mempertahankan tekanan darah. Keempat, sebagai bahan dasar pembuat refon atau makanan untuk jaringan dalam kultur medium. Yang kelima, sebagai protein cadangan jika protein dalam makanan berkurang. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Shirley atas penyampaian materi 1 dan 2. Selanjutnya saya akan melanjutkan penyampaian materi mengenai komponen darah. Next, moderator Zulia. Adapun komponen darah itu terdiri dari eritrosit yang pertama. Adapun struktur dari eritrosit ini berukuran 6-9 mm, berbentuk bulat dengan warna sitoplasma merah jambu atau abu-abu. Tidak memiliki granulitas. Fungsi dari eritrosit ini, fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen. Fungsi lain dari eritrosit sebagai penyangga asam basa atau acid base buffer yang utuh di dalam tubuh. Next. Mekanisme pembentukan eritrosit terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, eritrosit ini terjadi di dalam sumsum tulang. Awalnya sel primordium untuk eritrosit yaitu proeritroblast atau hemositoblast dibentuk dari sel retikulum dalam sumsum tulang. Sel-sel ini akan membentuk basofil eritroblast dan disertai dengan pembentukan hemoglobin di dalamnya. Selanjutnya terbentuk eritroblast polikromatofil. Pengecilan nukleus dan bentuk hemoglobin dilakukan sehingga bentuk normoblast. Nukleus mengalami otolisis dan apoptosinya. Kemudian terbentuklah retikulosit atau eritrosit muda yang masih mengandung substansi basofilik berupa serabut retikulum di dalam sitoplasmanya. Terakhir, retikulosit berikutnya akan menjadi eritrosit sebagai sel yang fungsional dan matang. Seluruh organel eritrosit akan hilang setelah sel fungsional dan matang. Next. Komponen yang kedua, trombosit. Trombosit ini dihasilkan dari pigmen kariosit
Suatu sel darah di dalam sum tulang di mana megakariosit menghasilkan 3.000 sampai 4.000 trombosit. Trombosit adalah kepingan darah terkecil di dalam sel darah. Sel ini berbentuk bulat oval atau gepeng, tidak berinti, dan punya struktur mirip piringan dengan diameter 1 sampai 4 mikron dan volume antara 7 sampai 8 fl. Next. Kemudian ada leukosit, tipe dan jenis leukosit. Yang pertama ada agranulosit. Tipe agranulosit tidak memiliki granula dalam sitoplasmanya, dapat bergerak secara amoeboid dan melakukan aktivitas diapedesis atau aktivitas di mana sel-selnya ini dapat menembus pembuluh darah dan dapat memperbanyak diri dengan cara mitosis dalam sistem peredaran. Tipe ini terdiri atas monosit dan limfosit. Untuk tipe yang kedua itu ada granulosit. Tipe granulosit ini dicirikan dengan adanya lobus-lobus nukleus dan sitoplasmanya mengandung granula-granula yang terdiri atas neutrofil, basofil, dan eosinofil. Next. Nah, berikut ada gambar-gambar dari macam-macam leukosit tadi. Yang pertama ada monosit, eosinofil, basofil, limnosit yang berwarna agak kebiruan dan kekuning-kuningan, dan terakhir ada neutrofil. Next. Nah, ini berikut kalau kita lihat secara umum gambaran komponen-komponen dari darah tadi. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai mekanisme pembentukan pembekuan darah. Next. Pembekuan darah itu terjadi atas beberapa tahapan. Pertama, ketika trombosit pecah, itu akan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase akan mengaktifkan protombin, dibantu dengan CA2+ dan vitamin K untuk membentuk trombin. Trombin akan membentuk fibrinogen, dan fibrinogen akan menjadi fibrin sehingga darah-darah akan menjadi beku. Next. Next. Mekanisme secara umum, pembekuan darah ini terjadi melalui 3 langkah utama. Yang pertama, sebagai respon terhadap rupturnya pembuluh darah yang rusak. Maka rangkaian reaksi kimiawi yang kompleks terjadi dalam darah yang melibatkan lebih dari selusin faktor pembekuan darah. Hasil akhirnya adalah terbentuknya suatu kompleks substansi teraktivasi yang disebut aktivator protombin. Kemudian yang kedua, aktivator protombin akan mengkatalisis pengubahan protombin menjadi trombin. Dan yang terakhir, trombin bekerja sebagai enzim untuk mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang merangkai trombosit, sel darah, dan plasma untuk membentuk bekuan. Next. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hilda. Kepada Hilda, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu golongan darah. Konsep dasar penentuan golongan darah adalah reaksi antibodi dan antigen yang jika terjadi kecocokan, yaitu antigen versus antibodi, menimbulkan reaksi yang dikenal dengan aglutinasi. Penggolongan berdasarkan sistem ABO yaitu golongan darah A memiliki aglutinogen A dan aglutinin pada plasma darah anti B atau beta. Pada golongan darah B memiliki aglutinogen B dan aglutinin anti A atau alfa. Pada golongan darah AB, aglutinogen pada sel darah merah yaitu A dan B. Sedangkan pada aglutinin tidak ditemukan atau tidak ada. Pada golongan darah O tidak memiliki aglutinogen dan memiliki aglutinin anti A dan anti B. Next. Penggolongan darah berdasarkan sistem resus atau RH. Seseorang akan disebut bergolongan darah resus positif atau RH+ jika memiliki aglutinogen D. Sedangkan jika tidak memiliki aglutinogen D, maka disebut golongan resus negatif atau RH-. Next.
Selanjutnya yaitu nilai darah. Analisa kuantitatif terhadap komposisi komponen-komponen darah dikenal dengan analisa darah atau blood value. Komposisi komponen-komponen darah disajikan dalam bentuk parameter kuantitatif yang disebut nilai darah. Parameter-parameter utama yang diukur meliputi kuantitas eritrosit dan leukosit, trombosit, kadar hemoglobin, nilai hematokrit, konsentrasi protein total, dan indeks absolut darah. Indeks absolut darah terdiri atas MCV, yaitu ukuran volume rata-rata eritrosit, MCH, berat hemoglobin rata-rata per unit eritrosit, dan MCHC, yaitu konsentrasi hemoglobin per satuan volume eritrosit. Next. Fungsi nilai darah sendiri yang pertama yaitu sangat penting, terutama dalam diagnosa status kesehatan individu pada manusia. Yang kedua, parameter yang penting dalam riset-riset berkenaan dengan efek toksik berbagai substansi terhadap hewan. Selanjutnya, dinamika yang ditunjukkan oleh nilai darah saling terkait satu sama lainnya. Perubahan proporsi kadar eritrosit dalam satuan volume darah atau lebih dikenal dengan hematokrit. Next. Selanjutnya yaitu gangguan pada darah. Next. Gangguan pertama yaitu sickle cell anemia, yaitu adalah kelainan genetik yang ditandai dengan sel darah merah yang tidak beraturan, karena bentuk hemoglobin yang tidak normal di dalam sel darah merah. Next. Yang kedua yaitu leukemia, merupakan penyakit keganasan sel darah putih yang berasal dari sumsum tulang, ditandai oleh proliferasi sel darah putih, dengan manifestasi adanya sel-sel abnormal dalam darah. Pada leukemia, ada gangguan dalam pengaturan sel leukosit. Leukosit dalam darah berproliferasi secara tidak teratur dan tidak terkendali, dan fungsinya pun menjadi tidak normal. Oleh karena itu, proses-proses tersebut mengganggu fungsi lainnya dari sel darah normal, hingga menimbulkan gejala leukemia. Next. Selanjutnya, polisitemia. Polisitemia atau juga disebut dengan eritrositosis merupakan gangguan pada darah karena tubuh memproduksi sel darah merah terlalu banyak. Akibatnya kekentalan darah meningkat atau keadaan kadar hemoglobin lebih dari 16,5 gram per dl atau hematokrit lebih dari 49% pada laki-laki. Sementara pada wanita, yaitu kadar hemoglobin lebih dari 16,0 gram per dl, atau hematokrit lebih dari 48%. Pada kasus angka hematokrit lebih dari 60% pada laki-laki, atau 56% pada wanita, maka dapat diasumsikan mengalami polisitemia absolut. Selanjutnya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hilda atas pemaparan materi terakhir tadi mengenai kelompok kami. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai fisiologi darah, mulai dari definisi, komponen-komponennya, fungsinya, serta gangguan yang terjadi pada darah. Kekurangan kami akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.